Di video kali ini kita akan membahas mengenai PHP Backend Framework dari series Web Application Development, dan kita akan coba mencontohkan bagaimana membangun REST API sederhana menggunakan PHP Lumen Framework. Nah, sebelum itu kita bahas sedikit tentang framework ya. Sesuai dengan namanya, framework itu kerangka kerja, framework ya. Dan mengapa harus menggunakan framework? Sesuai istilahnya, kerangka kerja tujuannya adalah mempercepat atau sekaligus mempermudah pengembangan suatu aplikasi. Dalam hal ini aplikasi berbasis web. Nah, di setiap framework juga menawarkan fitur-fitur pengembangan yang up to date, yang modern, untuk dengan tujuan utama tadi ya, mempercepat atau mempermudah dari pengembangan web tersebut. Nah, framework tersebut umumnya menawarkan berbagai fitur-fitur kebutuhan dasar dari pengembangan aplikasi. Seperti desain pattern, ada yang menawarkan model view controller atau MVC. Dan ada framework yang menawarkan konsep yang berbeda mungkin gitu. Ada database migration, yaitu manajemen pembuatan atau perubahan struktur tabel atau struktur database dengan source code PHP. Dengan fitur ini kita dengan mudah bekerja dalam tim, dan ketika ada perubahan tersebut dapat terdokumentasi dengan baik. Ada juga fitur testing, bagaimana kita menguji source code yang sudah dibuat, apakah itu menggunakan built-in PHP testingnya atau menggunakan library yang dari bawaan frameworknya sendiri. Multi database support ya, maksudnya begini, dalam sebuah framework dia menawarkan banyak pilihan dari database. Tergantung kita apakah ingin menggunakan database jenis apa, relational database jenis apa. Misalnya kita ingin MySQL atau pengen Postgres atau pengen MariaDB dan yang lain. Nah, pilihan-pilihan itu tersedia dari frameworknya dan kita tidak perlu mengubah banyak hal, banyak source code di frameworknya, di source code yang kita akan buat gitu. Ada juga framework yang menawarkan multi database yang langsung aktif dalam satu aplikasi. Ada dua database misalnya MariaDB dengan Postgres yang sama-sama aktif dalam satu aplikasi. Tentu konsekuensinya pengembangannya jadi lebih kompleks ya. Nah, aplikasi yang ditawarkan dalam sebuah framework itu umumnya sudah dites dan diuji seminimal mungkin konsumsi memori dan resource CPU-nya. Adanya official library, kemudian dukungan komunitas dan tutorial dari dokumentasinya memudahkan kita menggunakan framework tersebut. Karena ini menggunakan framework, maka kerangka kerja yang digunakan dalam sebuah tim, misalnya kita ada 3 atau 4 orang dengan satu framework, maka dengan mudah anggota tim dapat menyesuaikan source code yang telah dimulai oleh temannya dan dilanjutkan oleh anggota tim yang lain. Nah, ada berapa banyak sih sebenarnya PHP framework? Sangat banyak. Mulai dari dulu ya sampai hari ini, tapi di website yang saya ambil dari sini hanya menampilkan 5 yang dibandingkan ya, 5 framework ini berdasarkan Google Trend, yaitu seberapa sering sih orang melihat tentang keyword dari framework ini. Ada Symfony, kemudian CodeIgniter, Cake.php, Laravel, dan Zen Framework. Nah, dari grafik ini terlihat bahwa Laravel lebih unggul secara tren. Lalu ada API framework ya, atau dikenal dengan istilah micro framework. Nah, kalau yang tadi full stack framework adalah framework yang menawarkan kedua sisi. Ada yang sisi front end management, asset misalnya,
bagaimana kita mengkompilasi file CSS, JavaScript, dan juga sekaligus menawarkan fitur API-nya juga, gitu ya. Itu istilahnya full stack. Sementara untuk API framework atau dikenal dengan istilah micro framework adalah framework yang didesain khusus untuk menangani request dari klien, misalnya aplikasi klien, yang di dalamnya tidak tersedia fasilitas untuk merender tampilan HTML. Biasanya juga tidak termasuk fasilitas untuk mengcompile file CSS atau file JavaScript. Nah, diantaranya beberapa API framework atau micro framework berbasis PHP, diantaranya Lumen, Guzzle, Slim, PHP, dan Swoof. Nah, di demo kali ini saya akan memberikan contoh sederhana membuat REST API menggunakan Lumen Framework. Nah, pertama kita akan inisiasi terlebih dahulu aplikasi berbasis Lumennya. Nanti kita akan menggunakan Composer. Lalu kita akan mendefinisikan routingnya atau router di frameworknya, lalu controller, dan kita akan coba memproses request dan mengirimkan respon ke klien. Nah, sedikit kita baca di website resminya Lumen. Ya, ini adalah lumen.laravel.com. Dan dia mengklaim lebih cepat dari Silex dan Slim 3. Di dokumentasinya kita lihat cara instalasi menggunakan Composer, create project, prefer this laravel/lumen. Lumen nama foldernya atau nama projectnya. Ini kan kita copy cmd saya. Mungkin nama projectnya saya ganti my app. Oke, kita tunggu sampai nanti Composer akan menginstalkan project untuk kita dan menginstalkan Composer yang ada library melalui Composer install gitu. Ini adalah library-nya. Sambil kita menunggu. Nah, oke, sudah selesai. Kita lihat di PHP Storm-nya. Nah, di struktur PHP Storm saya itu projectnya dimasukkan dalam folder my app. Jadi strukturnya tidak di direktori utama project. Nah, ini kan saya pindahkan dulu agar semua filenya dimasukkan ke folder utama project. Saya pindahkan. Oke, sebentar. Lalu folder my app akan saya delete. Nah, sehingga project kita berada di folder utama. Kita coba lihat file Composer yang sudah kita buat tadi. Nah, kita akan coba langsung tes apa hasilnya dari Lumen ini. Saya menggunakan virtual host yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, di default untuk aplikasi berbasis Lumen akan hello world-nya akan muncul seperti ini. Nah, kalau kita cek ini berasal dari file root ya, roots, lalu di default root-nya router app version ya. Ini muncul aplikasi atau versi aplikasinya. Nah, berikutnya kita akan buatkan routing ya.
root definition, kita coba buatkan dua routing. Kita buatkan metode get, router get, itu artinya HTTP metodenya adalah get. Kita coba buatkan customer ya, customer, lalu function. Oke, sebelumnya kita coba buatkan ini dulu deh, controller di folder app, http controller, file controller dasarnya, lalu ada example. Nah, ini kita buat yang baru, misalnya customer controller dan extend controller, lalu di dalam sini functionnya kita kasih index. Request. Nah, kita akan routingkan router customer slash index atau slash div tanpa ada embel-embel di belakang itu ke sini. Ini index gitu. Lalu tambahkan lagi function save misalnya. Request. Nah, ini controllernya index untuk menampilkan data, maksudnya seperti ini dulu ya. Kemudian ini untuk menyimpan datanya. Nah, kita jangan lupa di routingnya dibuat dulu arahnya kemana gitu ya. Kita akan arahkan untuk slash customer, kita akan arahkan ke customer controller at index gitu. Ini maksudnya diarahkan ke kelas customer controller functionnya index. Sementara yang router metodenya post untuk menyimpan data customer, kita misalnya save gitu ya, customer save untuk metodenya post ya. Nah, ini kita coba tes langsung di browser. Customer. Nah, ini index ya. Kalau slash save kita nggak bisa karena ini metodenya post. Sementara pasti hasilnya adalah method not allow. Nah, kita di skenario ini kita akan gunakan array untuk menyimpan data customer. Kita asumsikan saja ini adalah data customer. Kita asumsikan ini array. Lalu di dalam sini ada data ID, kemudian di sini random saja ya, nama, email, data pertama. Untuk data kedua juga
hampir sama. Kita ID 2 Budi. Di sini kita akan menampilkan data customer ketika user memanggil function index ini. Return response JSON. Nah, this data customer, reply-nya 200, header-nya kita default saja. Baik. Lalu kita cek di browser. Oke, nah ini apa namanya? Hasilnya JSON ya. Header-nya ini dia. Content type-nya langsung otomatis terbuat application/JSON. Itulah kalau menggunakan framework, JSON-nya akan dengan mudah dipanggil. Sebenarnya itu adalah header ya. Kita sebenarnya itu memanggil header seperti ini. Header. Nah, ini. Tapi karena kita menggunakan framework, header-nya tidak perlu kita panggil manual karena sudah dimasukkan di function JSON ini. Nah, itu untuk data customer. Nah, bagaimana kalau kita menyimpan data? Kita asumsikan save data itu adalah menambah data di customer. Tapi karena ini tidak menggunakan database, kita asumsikan saja. Sekali lagi, kita asumsikan saja. User hanya perlu menginput data nama dan email misalnya. Sementara ID-nya itu random. Kita ambil datanya dulu. Nama sama dengan request. Ini karena metodenya post. Kita ambil variabel nama. Lalu email. Request post. Email. Lalu untuk ID-nya sendiri. Kita pakai random integer. Random int kali ya. Kita random saja misalnya dari 10 sampai 1000 misalnya. Mungkin pakai exception. Oke, ini saya setting PHP 56. Nah, gini aja. Biar lebih aman kita pakai exception handling, lalu datanya akan kita tampilkan ke user, return. Oh ya, gini dulu. Reply sama dengan nama lalu email, ID. Nah, ini kita cek menggunakan Postman. Oke. Kalau kita nah, ini dia customer. Kalau kita send, oke, 200 ya. Oh, kalau mau lihat headernya ada di header dan pastinya ini bentuknya application JSON.
Kemudian kita tambah lagi customer /save, tapi di sini metodenya adalah post. Nah, 0 ya. 0 nama, 0 email, dan sementara ID-nya random 998. Kalau kita pakai get akan keluar 405 method not allow ya. Kira-kira previewnya seperti ini. Kita pakai post. Nah, agar data nama dan emailnya bisa masuk, kita bisa pakai body, lalu di sini form data. Bisa juga menggunakan www form URL encode, kemudian key-nya nama, ini nama saya misalnya, kemudian email @namasaya.com misalnya. Lalu kita send. Nah, inilah reply dari servernya. Ini nama saya, sementara ID-nya otomatis random. Oke. Itulah untuk pengujian API sederhananya menggunakan Postman. Jadi kita sudah buatkan routing definition, controllernya, kemudian memproses request dan mengirimkan respon ke klien. Routernya ini cukup mendefinisikan router, dia akan memanggil kelas customer function index. Kalau dia metodnya post, customer /save itu akan memanggil customer controller @save adalah function save. Baik, demikian video kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.